Oke, halo semuanya. Di sini saya akan membuat beberapa tutorial ya. Tutorial yang telah diajarkan pada mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Di antaranya membuat daftar isi, daftar pustaka, file merge, dan juga penggunaan Nitro PDF. Yang pertama kita akan mulai dari cara membuat daftar isi ya teman-teman. Untuk daftar isi sendiri, yang pertama kita lakukan adalah melakukan penomoran halaman. Untuk penomoran halaman sendiri kita mulai dari bagian cover ya teman-teman. Sebagai pengingat, ini yang saya tampilkan hanya sebagai contoh ya, jadi tidak terlalu menjadi patokan. Yang teman-teman jadi patokan hanyalah cara-caranya saja. Yang pertama kita klik 2 kali pada bagian bawah, kemudian kita pencet pada bagian page number. Pada umumnya untuk makalah maupun skripsi, nomor halaman berada di kanan bawah, sehingga kita pilih sesuai yang telah saya tampilkan di video ya. Untuk cover maupun halaman-halaman yang berada di atas daftar isi rata-rata menggunakan format angka Romawi, sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk halaman yang berada di atas daftar isi harus kita rubah ke dalam bentuk Romawi. Kita harus mengubahnya dengan mengblok pada nomor halaman, kemudian kita rubah ya teman-teman. Jadi kita rubahnya manual. Nah, seperti ini sudah ganti ya teman-teman, udah ganti formatnya. Kemudian untuk halaman yang berada di bawah daftar isi, kita harus mengubahnya untuk menjadi format angka yang biasa kita gunakan sehari-hari ya teman, jadi 1, 2 seperti itu. Caranya kita klik pada bagian halaman yang di bawah daftar isi seperti ini teman-teman. Kita menuju layout, kita ke menu breaks. Nah, kita pilih untuk next page. Nah, ini untuk mengubah footer ya teman-teman fungsinya, sehingga kita dapat memisahkannya dan mengubahnya sehingga nomor yang sudah menjadi Romawi di atas tidak ikut berubah. Nah, ini kita mulai dari angka halaman 1, klik OK. Nah, jadi sudah berubah ya teman-teman. Yang di atas daftar isi menggunakan Romawi, yang di bawah daftar isi menggunakan angka biasa. Kemudian jika sudah, maka kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya kita harus mengubah pada judul bab atau subbab menjadi heading 1 dan juga heading 2. Bisa teman-teman perhatikan, kita blok terlebih dahulu. Nah, pada heading 1 ini kita klik kanan, kemudian modify terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita dapat menyesuaikan dengan ukuran font maupun jenis font yang kita gunakan. Nah, kita atur sedemikian rupa agar sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Ini kita lakukan sampai halaman terakhir ataupun daftar pustaka ya teman-teman. Jadi benar-benar semuanya harus kita lakukan step ini. Setelah muncul seperti bentuk segitiga kecil tadi ya, nah itu berarti sudah berhasil. Oh ya teman-teman, untuk daftar isi sendiri kita jangan lupa untuk menyiapkan satu halaman kosong seperti ini ya. Nah, kita harus menyiapkannya untuk memudahkan kita dalam membuat daftar isi ya. Nah, ini untuk bab 1 kita masukkan ke heading 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan juga daftar pustaka. Lalu untuk subbab kita masukkan ke heading 2 ya teman-teman. Jadi
Subbab ini juga kita harus modify terlebih dahulu agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, stepnya sama ya untuk modify sendiri karena memang basisnya sama. Kita sesuaikan font dan juga ukurannya. Nah, kita blok, kemudian kita pencet heading 2. Kalau misal angka 1.1-nya hilang, kita bisa masukkan secara manual ya teman-teman. Sebagai penanda kalau misal kita sudah berhasil melakukan heading, itu di sebelah kiri ada kayak segitiga kecil seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, jika semuanya sudah berhasil kita masukkan ke heading, kita lanjut ke tahap pembuatan daftar isi ya. Daftar isi sendiri kita secara otomatis ya, di sini kita masuk ke bagian referensi, kemudian kita klik pada bagian table of content. Nah, sudah langsung muncul ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman misal tiba-tiba ada menambahkan satu lembar halaman, teman-teman bisa untuk mengklik kanan bagian tab update tabel ya teman-teman. Jadi nanti otomatis berubah semuanya, jadi tidak perlu kita mengubahnya satu persatu ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian bagaimana cara kita membuat daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri ini kita membuat yang tanpa mendelay ya teman-teman. Jadi ini berbasis dari Word-nya langsung. Nah, teman-teman pencet bagian manage source. Nah, ini kebetulan saya sudah memasukkan salah satu jurnal. Teman-teman tinggal copy saja ke current list di bagian kanan ini ya. Nah, tinggal teman-teman copy. Kemudian pada bagian isi teman-teman pencet insert citation ya. Nah, ini untuk bagian pembahasan maupun teks yang di atas sebagai citation ya. Kemudian untuk pada bagian daftar pustaka kita klik bagian bibliografi. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman. Jadi ini tutorial apabila teman-teman kesulitan maupun ada kendala dalam menggunakan Mendeley. Nah, untuk daftar pustaka sendiri disarankan untuk tetap menggunakan Mendeley, dan tutorial ini digunakan apabila laptop maupun komputer teman-teman terkendala ya. Oke, yang selanjutnya kita ke tahap pembuatan kop surat ya. Kop surat ini nanti kita jadikan satu dengan tutorial membuat mail match-nya. Nah, kop surat sendiri biasa digunakan pada undangan-undangan maupun surat-surat resmi dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta, yang dimana surat tersebut tentu memiliki kepentingan yang bisa dikatakan urgen ya teman-teman, seperti undangan maupun hal yang lain. Nah, pada bagian ini saya mencontohkan membuat undangan workshop. Yang pertama-tama kita klik 2 kali pada bagian header ya teman-teman. Nah, pada bagian header ini kita masukkan tabel. Nah, ini cukup 2 kolom saja. Fungsinya untuk apa? Salah satu tabel itu untuk kita memasukkan logo instansi kita ya, dan yang satunya untuk memasukkan identitas dari instansi kalian. Nah, pada video ini saya contohkan instansinya Universitas Negeri Yogyakarta ya teman-teman. Nah, ini kita langsung saja untuk memasukkan logo UNY ya. Nah, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini kita kecilkan. Dan ini kebetulan saya sudah pernah membuat ya teman-teman. Jadi saya akan menyalin saja untuk mempersingkat durasi. Untuk identitas ini saya akan menyalin dari file saya yang sebelumnya, sehingga durasi dari video ini tidak terlalu lama ya. Nah, ini kita salin. Nah, kita sesuaikan dengan format ya. Rata-rata formatnya adalah rata tengah ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman.
Kemudian untuk karena tadi kita menggunakan tabel ya, kita harus menyesuaikan pada bordernya ya. Ini yang pertama kita hilangkan dulu bagian garis-garisnya ini. Nah, kita pilih yang no border ya. Nah, setelah sudah, kita masuk ke bagian tabel desain. Jangan lupa untuk di blok dulu ya teman-teman. Nah, pada bagian border kita pilih yang bagian bottom. Nah, sudah jadi ya untuk bagian kop surat. Nah, untuk isi surat sendiri saya juga akan menyalin dari file saya sebelumnya dengan alasan untuk mempersingkat durasi. Jadi nanti menyesuaikan dengan kebutuhan yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, ini tinggal saya salin. Nah, untuk bagian yang terhormat saya kosongin ya, karena yang terhormat nanti akan kita gunakan fungsi dari mail match. Nah, ini bagian yang terhormat ini kosong ya. Untuk mail match sendiri teman-teman harus pastikan sudah menyiapkan file Excel ya. File Excel yang berisi daftar-daftar dari siapa saja yang teman-teman undang pada undangan tersebut. Nah, ini sudah saya buat ya, dan sudah saya simpan juga. Nah, langsung saja kita klik pada bagian mailing ya. Kita pilih bagian select recipient. Nah, kita ambil dari yang use an existing list. Nah, pada bagian ini kita cari file Excel kita sendiri tadi ya, yang sudah kita simpan tadi. Kita klik OK. Nah, untuk yang pertama kita pilih pada bagian nama. Kita klik. Nah, untuk yang bawahnya kita pilih jabatannya. Kemudian jika sudah, kita klik finish and merge. Kita klik, kemudian kita edit individual. Klik OK. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini sudah langsung otomatis berjumlah sesuai dengan jumlah pada daftar yang kita buat di Excel tadi. Misal kita membuat 5, nanti otomatis akan langsung 5. Kebetulan saya membuat 3 daftar, dan ini langsung otomatis menjadi 3. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan kop surat dan juga mail match. Ini memudahkan kita dalam membuat surat resmi ya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menambahkan sedikit untuk tutorial menggunakan aplikasi Nitro. Ya, jadi aplikasi Nitro 10 ini sendiri dapat teman-teman gunakan untuk mengedit file PDF tanpa mengubahnya atau menconvertnya ke file Word ya. Jadi yang pertama kita pencet bagian edit ini. Nah, karena Nitro saya sendiri sudah habis masa berlangsung, jadi saya mohon maaf untuk tidak dapat menampilkan banyak ya teman-teman. Jadi cuman gambaran umum saja. Jadi setelah teman-teman mencari bagian edit ini, teman-teman bisa untuk mengganti misal seperti logo, teks, maupun yang lain. Jadi keuntungan untuk menggunakan aplikasi ini sendiri yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa mengubah ataupun mengedit file PDF tanpa mengubahnya ke file Word maupun file yang lain. Jadi di sini sudah coba banyak fungsinya seperti ini yang convert ini, kemudian untuk mengganti maupun susunan yang terlihat. Jadi benar-benar lebih dimudahkan ya. Namun sayang sekali untuk aplikasi saya sendiri sudah habis masa depan. Mungkin cukup itu saja teman-teman tambahannya karena tidak bisa banyak menampilkan menu yang lain. Jadi cukup sekian, terima kasih.